This is your wake up call. Kembali lagi di hari Minggu yang luar biasa dan saatnya nambah pengetahuan agar nambah kesadaran. Karena kita tidak tahu, maka kita jadi tidak sadar. Untuk itu, kita perlu belajar hal-hal baru yang otomatis akan menambah kesadaran-kesadaran kita untuk tahu, oh ini benar nih, oh ini salah nih, oh ini ternyata saya mampu lakukan, oh ternyata ada caranya seperti ini. Nah, untuk itulah tujuan dari acara Wake Up Call ini. Untuk menambah pengetahuan kita, menambah hal-hal yang kita tidak, menambah hal-hal membuat kita sadar apa yang kita tidak ketahui, sehingga pas saya sadar saya tidak tahu, maka saya menjadi sadar apa yang saya tahu juga. Ya, dan hari ini saya punya teman ngobrol, seseorang yang luar biasa, seorang yang saya sudah kenal juga sudah lumayan lama, namun sudah lama nggak ngobrol, dan hari ini beliau punya waktu untuk jadi teman ngobrol saya. Namanya Li Kai-Fung. Ya, dia founder dari Mindtree. Ya, teman-teman di sana juga dapat belajar banyak hal-hal baru yang akan di-share di sana. Ya, kita akan tunggu Pak Li Kai-Fung masuk. Halo, Pak Benny. Thank you sudah join in. Oke. Komen. Oke, bro sudah masuk. Ya. Thank you Pak Benny sudah thank you Benny. Benny sudah join in. Kita tunggu. Kita punya bro. Ya. Halo. Halo bro. Gimana kabarnya? Wait, Koko ganteng. Bentar ya. Kok apa? Sepertinya agak muter. Lu lihat gua ini nggak ya? Halo. Oke, bentar Lihat ya. lu baik Ini aja, bro. gua punya ada gambar nggak? Lu ada lihat gambar gua nggak? Yes. Oke. Ada ya. Iya. Ada. Gua perlu cek dulu Lambat nih ya. di internet gua atau gimana ya. Bentar ya, Oke, bentar. coba. Tes. Oke. Bentar. Oke, thank you teman-teman sudah join in. Maaf, ada gangguan teknis. Ini saya juga lagi bingung nih. Kayaknya gara-gara ganti HP baru, jadinya seperti ini. Jadi ada hal-hal yang saya belum tahu, jadinya kok kesannya jadi lebih lambat atau Instagramnya jadi terlalu canggih gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada masalah. Oke, thank you Bu. Hai Bu Hani, hai Pak Santo. Oke, bentar ya. Kita tunggu. Brother kita masuk. Oke, tes. Sip, bro. Gua invite ya. Thank you buat teman-teman yang sudah join in. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Just Be. Just Be ini satu filosofi yang menurut saya
apa ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Maksudnya filosofi, dan Bro Lee Kai-Fung ini sering kalau dia posting segala sesuatu, dia selalu mengetikkan kata just be. Nah, ini yang membuat saya jadi penasaran dan pengen tahu apa makna dari just be bagi Bro Lee Kai-Fung ini. Ya, karena kata just be itu kan seperti tinggal jadilah gitu. Mau apa tinggal jadi gitu. Ya, mau apa tinggal jadi. Nah, ini yang menarik. Mau apa tinggal jadi. Kan kesannya apakah benar segampang itu gitu ya. Mau apa tinggal jadi gitu. Wait, 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 wait. Hmm. Effort. Thank you ya kesabarannya. Ini ternyata ada beberapa yang saya lihat teman-teman di pas saya mau invite ya. Ada beberapa teman-teman yang tulis di situ ditulis must upgrade your apps to be able to join apa live gitu. Jadi oke, sip. Jadi salah satunya adalah mungkin saya juga perlu upgrade saya punya Instagram gitu. Saya pindah tempat, bro. Kayaknya masuknya ada di gue. Sorry, sorry, It's sorry. okay. Ya, ini gimana bro? Aduh, koko ganteng nih. Yang spot. Gua waktu kasih lihat flyer gue ya, istri gue langsung bilang, ini koko ganteng dari mana ini gitu ya. Wow. Wow. Gimana kabar Gus? Saya nggak berani komen untuk hal itu, bro. Ya, gue bilang ya, ini koko ganteng yang udah nggak tahu dari mana gitu, dari planet lain kayaknya. Oke. Gimana kabarnya bro? Baik. Sehat, ya. Enjoy sih, bro. Enjoy ya. Lagi COVID gini lebih banyak di rumah atau gimana? Tetap activity secara biasa? Banyak di rumah, bro. Banyak di rumah ya. Banyak di rumah, iya. Oke, oke, oke. Nah, hari ini gue pengen ngajak ngobrol kan terkait dengan apa? Yang bro sering, kalau saya lihat postingannya bro ini kan sering kata just be kan. Itu kan asal posting pasti tulisnya just be gitu. Nah, itu yang gue sangat penasaran gitu. Maksudnya, nah itu yang nanti gue pengen apa kita bahas lah ya, kita bahas apa sih filosofi di balik just be itu, terus kemudian bagaimana aplikasi, mungkinkah itu sesuatu yang dapat kita aplikasikan dalam kesehariannya kita. Karena menurut saya tuh saya punya satu pemikiran terkait dengan just be bahwa saya maksudnya menarik kata just be itu gitu. Bahwa kita kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan ya tinggal jadilah, siapa yang lu mau pengen jadi siapa itu tinggal jadi gitu. Kesannya seperti itu kan. Benar, bro? Betul. Nah, itu yang gue pengen tahu gitu. Nanti dari mana munculnya, lalu kemudian seperti apa gitu ya. Nah, atau kita dapat bahas langsung ya, karena waktu kita juga cuma sekitar 55 menit, maksimal 60 menit gitu. Tapi kadang-kadang saya mencegahnya di 55 menit gitu ya. Nah, sekarang oke, boleh nggak bro share sedikit terkait dengan kata just be ini gitu. Bagi bro ini maksudnya just, apa sih membuat bro mengetikkan just be itu gitu? Just be. Sebenarnya kan dari berbagai hal perjalanan akhirnya sebenarnya ini saya dapetin juga sebenarnya tidak semudah itu ya. Cuman memang kalau Indonesianya kan jadi aja. Ya. Cuma
dan banyak hal yang saya lakukan sebenarnya banyak yang seperti itu, tapi akhirnya saya mikir dan saya belajar, oke, just be. Sometimes kita nggak sesuai yang di mana atau kondisi yang kita tidak mau, tapi ya jadi aja. Nah, tapi memang ini terlalu banyak yang berhubungan dengan value atau being yang mau dijadi misalnya. Kalau mau happy, ya happy aja udah. Mau happy tinggal being happy aja. Tapi kan apa? Nah tadi yang Bro mengatakan ini menarik, mau happy tinggal being happy aja. Tapi semudah itu, apakah semudah itu, Bro? Menurut saya ini kayak latihan sih, bro. Awal-awal mungkin kita berpikir kan masalah banyak ya. Ada ini, Ya. ada itu. Tapi juga banyak hal yang kita mungkin lupa untuk disyukurin gitu. Apa yang sudah saya miliki, lingkungan apa. Kalau maaf kata, kalau dibanding ya jauh lebih banyak hal yang bisa dibanding gitu loh. Apa yang Oke. kita khawatirin gitu, apa yang kita perlu jadi kebawa ke masa depan atau masuk ke masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah gitu loh. So I am just be happy aja. Kalau be happy akhirnya possibility untuk berpikir dan possibility untuk menikmatin, possibility untuk juga connect dengan apa yang sekarang terjadi, lingkungan ataupun apapun. Ini menurut saya just be itu sesuatu memang nggak mudah juga, tapi perlu latihan. Kayak misalnya teman gue, bro, kapan nih tanggal berapa berangkat? Dia bilang, jangan just be doang. Saya ketawa. Ya, Memang benar-benar. memang menurut saya yang bro bilang misalnya contoh lebih apa fokus atau apa ya ada satu video saya lihat maksudnya apa ya yang lu bahas apa gitu ya maksudnya habis olahraga apa gitu Oke, yang itu apa sepenuh hati. sepenuh hati kalau saya ini sudut pandang bro yang di sudut pandang saya maksudnya sepenuh hati itu mungkin adalah misalnya ya ikhlas lakukan atau tulus misalnya saya masukin ke value ya just be kindness dengan hidup kita dengan apa adanya karena menurut saya yang bikin banyak cerita kan sebenarnya banyak yang bikin tidak comfortable dalam hidup itu banyak berhubungan kita mau jadi apa tapi kita coba apa ya kayak manipulate gitu tapi akhirnya padahal kita bisa apa sih Oke. setelah saya miliki ini apa yang happy ya udah become happy aja sekarang just be happy ini ini hanya apa just spontan aja jadi kalau bro tanya yang lain mungkin akan saya akses ke sisi yang lain gitu. Nah, oke. Nah, tadi gini, yang gue pikir adalah mungkin ya tadi Bro katakan ya, karena sudah lalui beberapa hal ya, sehingga mampu membuat apa menghidupi kata-kata ini gitu, yang tinggal jadilah gitu, karena sudah ngalamin pengalaman-pengalaman yang akhirnya jadi oh ya udah tinggal begini gitu. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya belum ngalamin atau baru ya, dia baru misalnya ya buat saya gitu ya, maksudnya untuk jadi sekedar just be gitu ya. Tadi kan ini soal latihan gitu. Nah, untuk membantu gua latihan, ini atau gua perlu tahu apa sih atau prinsip hidup apa yang perlu saya pahami yang akan membantu saya untuk menghidupi itu gitu, Bro. Kalau misalnya gini betul diskusi kan pasti juga ada cara dari bro atau teman-teman mungkin yang gabung boleh juga misalnya mau jadi sometimes kita kan di situation misalnya contoh nih ini simple sebelum bro kasih juga dari sudut pandang yang berbeda misalnya kita dalam situation misalnya dulu ya saya pernah di satu situasi saya compare gitu mereka begitu hebat orang saya siapa gitu sometimes seperti itu. Padahal kan kita human being kan sama aja gitu loh. Sometimes saya care dengan saya tidak lakukan dan saya tidak pernah praktis itu. Jadi kan saya nggak possibility untuk bisa saat itu kan pastinya sangat minim gitu. Sedangkan kalau orang itu prakteknya udah puluhan tahun, masa saya compare dengan orang seperti itu? Oke. Betul. Oke. Jadi Ya. just be aja. Jadi be here, ada di situ, tapi tidak usah di compare
dengan persepsi yang kita muncul. Dan juga kita sadar persepsi kita dan kita ya izinkan diri kita untuk mengalami persepsi itu. Tapi jadi aja apa adanya, jadi aja ya, jadi aja gitu loh. Oke. Karena menurut saya, Mhm. Artinya salah satu yang dapat menghambat saya untuk just be, untuk sekedar menjadi, misalnya saya mau jadi orang yang bahagia gitu, jadi orang yang semangat, jadi orang yang rajin, adalah salah satunya penghambat adalah pembandingan. Seperti itu kah? ada kemungkinan salah satunya. Karena Oke. eksternal internal. Oke. Karena sibuk membandingkan ya, sibuk membandingkan misalnya gue dengan Bro Kaifung pada saat dalam konteks apa gue banding, iya Bro Kaifung ini dia canggih nih, keren nih, kayak gini gitu. Sehingga otomatis tuh membuat gue jadi, aduh kayaknya susah nih gue untuk jadi seperti itu. Padahal sebenarnya gue tidak membandingkan dengan konteks yang tepat, seperti itu ya. Iya. Ya, ini ada salah satu bagian yang memang membuat orang menghindar ataupun misalnya tidak tidak realita. Jadi membandingkan sesuatu hal tidak apple to apple. Menurut saya itu suatu hal yang sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa ngalamin konten tertentu. Tapi untuk tidak membanding sebenarnya memang bukan hal yang mudah kalau ke saya pribadi. Tapi ada momen tertentu tersadar gitu. Saya sama dia sebenarnya bedanya sih kan sama gitu loh. Ya. Sama. Cuma kita memang melalui berbagai proses yang berbeda membuat seseorang terbentuk dengan sesuatu hal yang atau di sana bahasa umum ya karakter atau sikap yang berbeda aja atau di mana posisi yang berbeda aja. Menurut saya itu sih. Oke, tadi Bro mengatakan bahwa sebenarnya kita itu sama aja. Boleh share nggak? Kan kalau pada umumnya orang kan berpikir, ya bro, gua kan sama bro ya berbeda gitu. Umumnya kan orang akan berpikir seperti itu kan, bahwa kita itu ya berbeda ya bro, kondisinya kayak gini, terakhir di seperti itu, buat terakhir seperti ini, bahwa kita kan berbeda. Nah tadi bro mengatakan bahwa sebenarnya kita ini sama aja gitu. Nah ini kan menarik nih, satu proses berpikir yang berbeda dengan pada umumnya kan. Nah jadi kita sama ini seperti apa bro? Maksud saya sama, kita human being pasti banyak kekurangan dan juga banyak kelebihan. Saya juga punya kekurangan yang mungkin possibility orang nggak tahu. Kalau saya nggak cerita juga nggak tahu. Tapi juga saya misal kasat mata, saya juga punya teman yang dalam kondisi cacat fisik. Tapi kalau kita lihat, kita ngobrol, kita berteman lama-lama kita tahu dia juga human being sama dengan kita. Mau artis kesuksesan, mau hal-hal yang membahagiakan, juga sama, pasti ada hubungan dengan kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan. Pasti itu sama. Menurut saya semua orang punya hal yang sama. Kalau kita bilang misalnya, saya terlahir kok bisa kayak gini, itu jangan ke saya. Ya, itu situasi yang berbeda lagi pembahasannya, nanti terlalu dalam itu nanti. Yang kita bahas itu maksudnya kita perlu accept apapun yang kita miliki. Menurut saya itu ada hal yang kita nggak bisa pertanyakan, tapi ya accept aja. Oke. Ya, just be. Just be. Just be who you are gitu. Yes, jadilah siapa diri Anda, apa adanya ya, di mana Anda berada. Oke. Menarik nih. Artinya satu hal yang gua pelajari tadi adalah bahwa kita as a human being, bahwa kita semua orang pasti sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap orang pasti punya itu gitu. Nggak ada orang yang cuma punya kelebihan tok gitu. Nggak mungkin gitu. Dan nggak ada orang yang hanya ada kekurangan tok gitu. Kayak nggak mungkin gitu kan. Bahwa setiap orang punya kekurangan dan setiap orang punya kelebihan. Gitu. Benar bro ya? Cuman ada orang yang kelebihannya di apa, yang satu di apa, tapi at least ya sama-sama punya kelebihan. Betul. Nah, setiap orang juga punya kekurangan, cuman ya kekurangannya kadang-kadang disimpan di dalam diri, di bantal gitu, sehingga kan orang nggak tahu gitu kan. Yang ditonjolin kan kelebihannya, sehingga kesannya itu yang terlihat gitu ya. Betul, tapi kalau untuk itu mungkin topiknya akan berbeda, tapi maksudnya kalau untuk bahas just be, sebab coming from-nya dulu. Datangnya dulu. Jadi misalnya gimana? Jadi gimana? Maksudnya just be itu adalah kita bahasnya apa? Dari coming from-nya dulu. Nah, datangnya.
misalnya saya datangnya dari mana gitu loh. Misalnya apapun datangnya seseorang, itu memang Hmm. perlu kita sometimes kita nggak sadarin kenapa sih misalnya contoh saya miliki ini tujuannya apa sih? Apakah benar saya mau seperti itu? Oh ternyata datangnya saya cuman pengen misalnya membuat seseorang bahagia atau dilihat orang saya kesannya ini misalnya contoh simpelnya seperti itu. Oke. Jadi promnya seperti itu. Oke. Jadi sebaiknya seperti apa, bro? Just, Eh, artinya, sorry, bantu gue mengerti ya. Jadi maksudnya coming from itu artinya kan berarti artinya just be ini saya perlu menyadari terlebih dahulu apa yang saya mau. Seperti itu ya. Sebenarnya itu ada satu step, beberapa step mundur sih sebenarnya. Just be itu sebenarnya tindakan sebenarnya bagaimana kita possibility untuk menikmatin hidup atau efisiensi dan efektifkan berguna atau tidak yang saya lakukan sekarang gitu untuk Oke. sekarang. Dan possibility kalau kita just be untuk mengakses ke value kita, misalnya just be misalnya spontan aja, misalnya saya takut nih akses ke area di pinggir atau hampir melewati comfort zone saya, biasanya itu kan area di mana menimbulkan rasa takut, Ya. worry, Ya. tidak stabil, saya tidak tentu lah bagaimana hasilnya. Nah, Hmm. saya momen itu paling penting adalah bagaimana kita jadi dulu. Karena coming from-nya adalah mau berubah, mau sukses misalnya, atau mau perjalanan lebih luas. Pernah nggak bro, saya mungkin teman-teman di sini yang loh, nonton, bro dan saya pernah mengalami satu area atau sering mengalami area kalau kita masuk ke area yang baru, di mana di sana ada hubungan berbagai value atau sesuatu sistem yang tidak kita anut selama ini di pikiran kita, di map kita, atau di peta pikiran kita. Akhirnya kita nimbul perasaan pertama adalah rasa takut. Ya. Khawatir, Pastinya, nggak nyaman. Gitu. yes, pastinya itu positif. Cuman masalahnya kalau kita ke sana, kita nggak tahu mau ngapain. Nah, itu perlu coming from dulu. Saya ke sana mau ngapain. Jadi, Oh. nah, jadi just be itu adalah being. Misalnya saya berdiri di pinggir, di situ ada ketakutan, ada keraguan. Jadi itu adalah area just be, you must be something. Misalnya berani atau just spontan, just do it. Gitu. Oke. Jadi setelah saya berada di kondisi itu, berarti kan ada Yes. sebuah kondisi ketidaknyamanan. Tadi kondisi yang kita bicara, kondisi yang saya tidak biasa, biasanya itu kondisi masuk zona yang hampir udah zona satu langkah dari zona kenyamanannya kita. Sehingga itu sesuatu yang tidak biasa, saya akan merasa ketidaknyamanan. Nah, pada saat itulah saya perlu tadi akses ya. Maksudnya jadi, oke, sekarang udah nggak nyaman nih. So, gue perlu punya kesadaran apa, atau gue perlu connect dengan apa, yang akan membantu gue. Umumnya kan kita pengen dong, misalnya nggak nyaman tuh jadi nyaman, jadi berani, jadi percaya diri, misalnya jadi spontan. Ya kan pengen seperti itu kan. Nah, untuk membantu gue ke sana, satu stepnya itu apa gitu, bro? Iya, itu menarik sih. Sometimes kan kita pernah ya kalau di alam atau pernah lihat mungkin siput kalau kita pencet dia punya kepala pas jalan dia kan masuk lagi kan. Ya. Nah, Nah, kan dia protek diri. Sebenarnya menurut saya bukannya main kita sama siput enggak ya. Cuman saya bilang ya. ada hal yang sama yaitu bertahan hidup. Oke. So kita mentok di area di mana yang benar kita masih asing, berarti kita biasanya kita akan mundur atau nimbul banyak sekali alasan dan penghindaran yang muncul supaya meyakinkan kita tidak nyaman ke sana atau tidak boleh ke sana. Kita Tidak perlu ke menghentikan. sana. Ya. Betul nggak? Ya, benar. Ya, seperti tahun depan kita nggak tahu mau ngapain. Misalnya masuk di area udah terlanjur di pandemi ini, tapi setelah kita jalanin, oke, ternyata saya sempat di rumah baik-baik aja. Misalnya ada orang kayak gitu, masih baik. Yang penting jaga kesehatan dan protokol. Misalnya contohnya itu. Tapi misalnya nih, misalnya yang tadi Bro bilang, masuk area yang tidak nyaman, being atau kesadaran apa yang kita perlu miliki kan? Supaya kita sadarin
awalnya kenapa saya perlu melewatin batas ini. Pertama, itu pertama. Misalnya saya udah bikin goal sekarang. So next year gue mau kemana? Misalnya gue mau bukan cuma bicara goal personal lewatin tahun, tapi gue mau tumbuh ke area apa? Misalnya apa yang perlu saya miliki? Apa aja? Area apa? Misalnya berhubungan dengan orang tua lebih baik, dengan saudara lebih baik, dengan teman-teman lebih bukan cuma baik. Apa yang perlu dikonekin? Hubungan apa yang saya membuat? Berarti kan kalau saya nggak ada, berarti kalau saya waktu saya jalanin, pastinya ada area di mana satu step atau dua step atau mendekatin dinding di mana yang disebut keluar dari zona nyaman itu. Betul nggak, Bro? Benar. Itu Benar. perlu jadi apa? Saya perlu jadi Lee Kai-Fung yang seperti apa? Jadi Lee Kai-Fung yang care, atau gue misalnya gue berhubungan sama orang tua misalnya. Gue kalau sama papa misalnya, ini real case. Kalau ngomong itu suka ngomong nggak sampai setengah jam, papa saya mulai pantatnya hadapin saya. Artinya dia kalau body language kita udah secara bahasa tubuh kita udah tahu. Ini pasti ada sesuatu. Kalau bahasa NLP raponya udah nggak bener nih, raponya nggak bener. Tapi lalu saya misalnya, ini suatu feedback bagus, badannya udah hadap sana nih, sebentar lagi dia tinggal turunin kaki jalan nih. Oke. Jadi saya saya perlu seperti apa? Saya perlu Lee Kai-Fung yang seperti apa? Oke. Jadi perlu Lee Kai-Fung yang listening. Jadi saya just be listening. Karena saya udah punya pengen ngobrol lama sama bokap gue gitu, enak gitu. Karena dia sama orang lain bisa, sama anak sendiri nggak bisa gitu. Jadi saya punya goal itu, bukan misal memang saya lakukan. Nggak mudah, karena begitu kepancing area yang masuk sisi yang membawa emosi, yang memicu stimulus emosi, saya udah tahu, saya punya responsibel seperti apa. Jadi saya just being lagi yang baru. Jadi be respect. Oke. Ya, seperti itu, ini satu poin. Oke. Berarti tadi adalah di saat bersamaan kita dapat just be dengan beberapa kali. Misalnya saya tadi ya, berarti di situasi tertentu tadi misalnya jadi Lee Kai-Fung yang mampu mendengarkan, dan you just be. Kemudian mau menjadi Lee Kai-Fung yang respect, dan you just be. Tapi kan ada ego, bro. Masa kan ada ego. Dan benak gue yang muncul adalah itu kan ada ego gitu. Maksudnya umumnya ya apa sih yang membuat gue sulit untuk melakukan itu yang dalam benak gue gitu. Apa kan misalnya gini ya, gue mau ngobrol nih. Kadang-kadang kan gue tahu nih ya, gue sebenarnya perlu, saya sama orang tua lah ya, kita juga bisa saya sama orang tua saya gitu. Misalnya gue mau ngobrol nih, gue tahu gue tinggal dengerin aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan pengen apa ya, pagi misalnya saya ini salah nih cara berpikirnya gitu ya. Lalu kemudian gue mau bela diri, mau ngasih tahu gitu ya, mau sok tahu gitu, mau kasih tahu. Nah, pada saat itu gue just be nggak sih sebenarnya? Enggak. Karena saya bilang enggak, karena kalau yang pro ke ego atau masuk terlarut ke emosi itu tidak. Karena yang saya bahas adalah sisi lain, adalah bentuknya value, bro. Jadi kita perlu pisahkan dua hal ini. Yang misalnya contoh yang saya maksud hati adalah value, bukan perasaan. Jadi emosi dan perasaan itu bukan value. Jadi jadi perlu pahami ya, maksudnya terkait. Nah kalau kayak gitu berarti untuk just be tadi pertama yang bro di awal katakan, misalnya sama orang tua gue ngobrol, gue perlu tahu nih kenapa saya mau ngobrol sama dia. Itu kan, berarti di situ bicara value, bro, bener ya? Bukan kenapa sih, kan goal saya pengen hubungan saya sama papa saya tuh enak tuh ngobrol gitu loh. Saya pengen jadi kayak adik seneng gitu, karena dia sama anak muda juga ya, bercanda, bergurau bisa. Kalau sama saya dia langsung kak. Gue dapat mengerti juga sih. Ya.
Nah, oke, tadi berarti kan setelah saya tahu nih, berarti saya perlu tahu apa yang saya mau jadi orang yang saya mau apa. Pertama dari goal kan, bro. Betul, dari goal. Coming Dari from-nya goal. itu boleh Oke. dikatakan coming. Tapi itu kalau coming from itu adalah konteks, goal itu adalah kontennya. Tapi Oke. konten dari goalnya ini, yang tadi itu prosesnya saya perlu misalnya ke goal saya, salah satu goalnya saya adalah mau comfortable, nyaman ngobrol dengan papa saya. Kenapa saya mau bapak saya bahagia sebenarnya. Kenapa saya anggap itu bahagia? Karena kalau dia ngomong sama nggak nyaman, saya tahu dia, maaf kata saya pede aja ya, saya yakin papa bangga dengan saya. Tapi kalau conversation yang jalan, dia juga saya lihat tidak nyaman karena dia tinggalin saya begitu aja. Sebenarnya dia nggak mau tinggalin saya, cuman dari usia dia lebih banyak makan garam dan cabe. Jadi makan garam, jadi dia mendingan duduk lebih lama, bertengkarnya lebih panjang, ya mendingan saya pergi duluan gitu loh. Jadi Ya, dia ya. nggak mau hal lebih buruk gitu. Oke, oke, oke. Berarti sedikit gua ini lagi ya, gua cek gua punya pemahamannya. Jadi dimulai dari gua punya goal, gua maunya apa. Nah, jadi dari situ maka pertanyaan ke diri sendiri untuk membuat itu terjadi, gua perlu jadi orang yang seperti apa? Seperti itu kah? Betul. Tapi jadi seorang seperti apa? Maksudnya itu semua adalah being, bukan manipulasi. Apa adanya. Oke, so bagaimana cara lu bedain being dan bukan manipulasi? Boleh yang disebut, misal gue manipulasi itu seperti apa gitu? Kalau kamu mulai berpikir benar atau salah, itu udah tidak spontan, itu udah dari pemikiran. Karena itu adalah area jaga comfort zone, mungkin image. Itu udah tulusnya beda. Saya yakin bro tahu apa itu tulus. Tapi kadang juga mungkin kelihatan, kalau saya kayak begini, kelihatan tidak keren. Kalau lakukan ini kok jadi gitu kelihatan. Memang area ini agak fragile, agak rapuh, bukan fragile. Jadi area rapuh. Jadi apa adanya itu biasanya sangat rapuh. Jadi kelihatan, oh ini, gitu. Tapi, powerful. Oke, misalnya bro, gue tadi pakai contoh sama orang tua gitu. Misalnya gue mau ngobrol sama orang tua gitu. Gue pengen nih punya relationship yang baik sama orang tua gue. Tapi begitu misalnya tadi baru ngobrol, terus kemudian dia mulai mau ninggalin gitu. Nah, di dalam diri gue pengen, ya udah gue pengen dengerin. Tapi di awalnya nih terpaksa, kesannya terpaksa gitu. Misalnya nggak ya udahlah, gue pasang gue pura-pura dengerin dulu misalnya dalam diri gue gitu. Nah, mungkin nggak sih itu, tapi itu ada proses gitu. Jadi karena misalnya mungkin nggak sih gue kalau dalam boleh nggak, atau itu disebut manipulatif? Enggak manipulatif, tapi itu masih di konteks ego, bro. Tidak memposisikan dari kertas kosong, masih dari memori dan kandungan emosi yang lama. Jadi maaf kata ya, saya jadi Tuhannya, kamu salah, saya benar gitu. Jadi ya akhirnya nggak jalan karena saya mau jadi Tuhan gitu loh. Saya benar, apa yang salah. Ini kejadian kemarin, saya mau sharing, boleh nggak? Boleh, silakan bro. Menarik dari contoh kasus langsung. Iya, kalau menurut saya, kalau misalnya ada sudut pandang, akhirnya saling coba menyalahkan sudut pandang, itu udah nggak sehat. Biasanya kalau level tertentu gue anggap sama atau maksudnya pemikiran sama, saya akan ajak argumen. Cuman akhirnya saya mikir, dia bukan lagi mau argumen benar atau salah. Tapi saya perlu jadi apa? Saya jadi be respect aja. Bukan berarti biarkan dia menang secara verbal, apapun kalimatnya keluar, lalu saya menang. Enggak. Saya just respect aja apa adanya. Karena saya tidak mau lagi kondisi bertengkar atau berargumen hal yang nggak perlu gitu. Karena saya ada satu mau sampaikan, dia juga ada. Cuman beda sudut
begitu. Jadi kalau namanya beda sudut pandang, Hmm. kemudian masuk konteks emosi, ya udah, Hmm. saya stop. Oke. Wow. Oke. Tapi saya Oke. nggak marah. Saya tahu kalau Hmm. saya turun, saya tidak marah, biarpun nggak ngomong, nggak emosi ke bawah emosi, dia pasti turun. Karena pasti sadar, kita orang dewasa, kita ngerti kok. Tadi saya ngomong Hmm. tuh benar atau salah, pasti ngerti. Cuman kalau Hmm. saya dengan apa yang sudut pandang dia, cuman konteksnya, oh saya perlu cuman memahamin dia aja gitu. Hmm. Akhirnya ya, Jadi gua berusaha waktu ngomong ya dalam benak saya adalah untuk mampu sampai level itu, gua butuh lalui berapa tahun punya perjalanan ya. jangan Maksudnya, gitu bro. eh, bener loh. Maksudnya gini, pas itu berarti sebuah kesadaran yang, maksudnya itu boleh dibilang sebuah kesadaran artinya, kan pas lu ngomong nih, begitu lu ada emosi, umumnya ya, kalau gua nggak terlatih, kalau lu nggak terlatih, lu akan langsung emosi itu akan sepersekian detik menguasai diri lu dan lu kemudian akan judge dan akan apa ya berusaha ya tadi bermain jadi Tuhan bener salah gitu bahwa lu seakan lu yang paling bener dia yang salah gitu bener ya. Betul, Nah tapi betul. kemampuan untuk kemudian aware lu sadar bahwa oke, gua ini kondisinya dalam konteks ini gua perlu jadi siapa nih, gua perlu jadi orang yang seperti apa, itu kan itu perlu cepet mikirnya, perlu cepet kan bro, Hmm, atau gimana? saya nggak mikir jadi siapa. Tapi saya suka, misalnya saya mau jadi siapa itu saya suka. Contoh saya suka jadikan saya Nelson Mandela. Karena Hmm. case-nya clear kalau kita baca biografinya jelas banget. Dia Hmm. orang yang bela bangsa dia sendiri tapi dicebloskin penjara 20-an tahun dan lalu dia jadi presiden sharing sama kulit putih dan kulit hitam. Itu kan Ya. signifikan. Dia Ya. nggak permasalahin itu. Yang penting visi misinya, tujuannya, tidak Hmm. mencacatkan human. Justru 20-an tahun dia belajar bahwa bukan bicara benar dan salah. Karena setiap Hmm. budaya, setiap culture berbeda, bro. Kalau kita tahu Hmm. orang Barat dia datang ke bangsa Asia, ya satu dia mau menang, visi, udah jelas tuh. Saya Ya. datang, saya menang. Sedangkan bangsa Asia kan bukan begitu. Hmm. Sharing lagi, bangsa Asia adalah sharing. Jadi culture-nya beda. Menurut saya, contoh misalnya Bro bilang saya gampang nih, saya belajar sebenarnya banyak dari sama istri saya sebenarnya. Karena Ya. banyak belajar jadi Tuhan. Saya jadi Tuhan absolut. Jadi bukan 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 monarki parlementer lagi, absolut. Jadi Absolut ya, kebenaran absolut. absolut di tangan gua gitu. Oke. Beberapa kali saya nggak sadar, tapi ada beberapa kali saya masih ingat gitu. Dia ngomong, lu banyak belajar, tapi akhirnya yang kamu belajar itu justru Hmm. membuat kamu tidak bisa melihat perbedaan. Oke. Dan Yang kamu belajar. iya kan, jadi saya banyak tahu gitu. Jadi tiap hari ngajarin dia, lu nggak gini sih, lu nggak gini, lu nggak mau belajar ini, lu. Jadi kan gue absolut kan. Jadi gue Ya, ada ya, ya, Tuhan, ya, King, absolutely bener lah, tidak terbantahkan. ya. Jadi akhirnya makin hari saya makin aware. Saya juga ingat kata-kata kayak Kungzi. Kungzi juga ngomong belasan tahun dia mau ngubah dunia, akhirnya makin tua dia mau ngubah. Hal yang perlu saya ubah ada diri saya gitu loh, bukan lingkungan, bukan siapa. Dan saya Hmm. mulai sadar, iya betul ya. Kalau sayanya, coba apakah dunia peduli sama saya atau saya peduli sama dunia? Kalau saya peduli sama dunia, pertama siapa yang perlu saya ubah? Ya saya. Oh, itu pertanyaan yang dalam loh, bro. Maksudnya, dunia Hmm, peduli dengan saya atau saya yang peduli dengan dunia? Wow. iya. Kalau saya berharap dunia peduli sama saya itu malah masih level yang pemikiran yang sangat ya sangat maksudnya ya kayak di amar Dangkal, atau surface, apa? Atau boleh dibilang itu pemikir akan membuat diri menderita nggak sih?
Oh, kemarin saya agak kaget sih, sempat ngobrol tapi versi lain mirip ini. Dia bilang, bro, pemikiran kamu itu dia bilang tidak biasa. Karena dia juga seorang eksekutif dan saya main ke rumahnya karena ada sesuatu yang saya tertarik dari dia. Dia ngomong, terus sekarang orang hidup. Dia bilang, bro, dia main sepeda. Dia bilang orang kecenderungan, maaf kata, dia bilang ekonominya, maaf ya pendapatannya ini enggak terlalu. Tapi dia sampai beli kendaraan untuk sekarang sampai ratusan juta. Tapi sepeda. Dia bilang, udah nggak make sense, dia bilang. Iya, kalau hukum Abraham Maslow kan kita tahu ya. Kan itu sebagai basic. Kan naik lagi adalah belonging, kemilikan saya itu dia mau dihargain. Setiap orang menurut saya tidak bisa lari dari situ, saya bilang, bro. Karena menurut saya itu adalah tangganya manusia. Cuman masalahnya, masalah pribadi ada orang lain yang punya lebih mahal lagi. Saya bilang, sama. Betul nggak? Punya sepeda, pengen motor kalau dulu. Tapi sekarang udah sampai mobil, punya sepeda lagi, pengen punya sepeda. Jadi, cycle-nya bolak-balik. Ujung-ujungnya adalah ujung-ujungnya saya mau kelihatan lebih baik, lebih unggul, lebih hebat, ya kayak gitu. Itu manusiawi banget di pohonnya, tangganya Abraham Maslow, betul nggak sih? Ya, ya. Nah, jadi kalau dari gitu menurut Bro, kalau kita itu jadi just be ini berarti pertama adalah tadi connect dengan value. Berarti artinya lu perlu jadi being-nya ini adalah being yang connect dengan value. Value ini berarti sesuatu yang tadi ya, gua ke dunia. Seperti itu nggak sih? Boleh gua dapat ngomong seperti itu nggak? Misalnya bagaimana gua dapat tadi apa ya? Tadi pertanyaan dunia terhadap saya atau saya peduli terhadap dunia. Benar. Ya, apalagi dunia peduli sama saya atau saya peduli sama dunia. Kalau saya peduli sama dunia, saya perlu jadi seperti apa? Kan itu pembenar, maksudnya yang perlu jadi PR-nya adalah di diri saya kan. Apa? Gitu. Apa misalnya kan banyak orang tersesat di mekanismenya. Oh, saya kurang kerja ini, kurang ini. Akhirnya dia berkekurangan terus tuh. Padahal dia masuk ke value. Karena value itu mau kamu punya 1 sen atau 10 sen, 1 juta atau 10 juta, ya value itu sama aja. Kasih sama nggak sih, bro? Kasih lo coba tulus sama orang, nyapa dengan tulus, senyum sama aja. Ya. Cara gini, dari lu cara misalnya value apa sih bagi lu yang penting untuk mensupport saya menjadi seseorang yang artinya ya menjadi just be ini saya perlu punya value seperti apa ya? Value apa? Itu pertanyaan bagus tuh. Karena setiap hari saya praktek ada tulus saja. Contoh misalnya sebelum open live IG ini saya bilang ke diri ya, tulus aja. Tulus. Bukan lebih tulus, tapi tulus aja. Tulus gitu. Karena saya nggak tahu apa yang kamu nanya, saya nggak tahu apa yang saya ngomong. Kemudian saya juga tidak berusaha untuk menyenangkan orang, saya tidak berusaha juga untuk favorite. So, saya tulus saja kalau ada yang nanya, misalnya forum kan saya juga nggak tahu gitu. Karena apa adanya. Kalau saya nggak tahu ya saya ngomong nggak tahu, yang saya tahu saya akan bagikan. Saya akan tulus saja. Itu selama ini walking buat saya. Sangat, sangat. Karena dengan tulus saya bisa akses banyak hal dan memberikan orang itu message-nya nyampe. Ya. Ini ada yang mengatakan bahwa manusia butuh harta untuk dihormati, manusia butuh tata untuk dimuliakan. Iya, itu coming from itu adalah datangnya adalah dia butuh hormat, dihormati. Kemudian misalnya kalau dia butuh tata untuk dimuliakan, dia datangnya untuk mau dimuliakan. Saya nggak tahu arti dari mulia sih. Tapi kalau misalnya dihormati, yang bagus adalah pertanyaan misalnya begitu. Saya mau dihormati. Orang pertama yang perlu Anda hormati siapa? Diri sendiri, bener nggak? Iya. Kalau Anda mau muliakan, misal saya nggak tahu kriteria memuliakan ya, misal ucapan bagus, listening, atau mau respect. Orang pertama yang perlu Anda muliakan siapa? Ya, diri sendiri. Iya. Kedengarannya kok bisa ke diri sendiri? Iya, kalau kamu
munafik dengan diri, kalau misal Anda mengkhianatin diri Anda sendiri, possible Anda lakukan itu juga keluarnya sama. Manipulasi, akhirnya kita lewatin waktu tahun bertahun, akhirnya kita akhirnya tahu kita ini seorang pengkhianat ke diri sendiri. Kasihan banget kalau begitu tutup mata. Aduh, kenapa dulu saya nggak lakukan dengan tulus sepenuh hati ya? Ini kayak renungan yang cocok buat akhir tahun nih. Jadi tahun depan lu mau apa dan lu perlu jadi orang seperti apa gitu. Ya gak? Ini kayak jadi renungan akhir tahun gitu. Iya. Oke. Nah, ini jadi oke. Nah, dengan tulus kita akan jadi manusia yang seperti apa, Bu? Saya nggak tahu. Yang penting saya bahagia karena saya tulus melakukan dan saya tidak manipulasi orang. Saya tidak pernah kepikiran menyesalin tuh, hampir nggak pernah. Ada hal yang saya sesalin kenapa nggak sampaikan ini, tapi karena memang nggak kepikiran yang saya sampaikan ini. Misalnya tadinya saya sampaikan 2, tadi padahal saya bisa kasih 5, cuman kepikirannya setelah itu. Tapi bukan penyesalan kenapa saya manipulasi itu orang, atau kenapa saya nggak jujur. Tapi yang jelas saya tahu diri saya sih, untuk integritas diri jadi lebih baik. Karena kalau bicara jujur kan ke orang lain, bohong kan ke orang lain. Tapi integritas saya kalau membohongin diri saya kan kehilangan integritas pribadi. Mungkin dunia nggak tahu saya bohong, tapi saya tahu saya seorang pembohong. Kalau Anda tahu Anda seorang pembohong, tidak tulus, tidak jujur, bagaimana kacamata Anda melihat dunia? Gini, susahnya mempraktekkan ini apa, Bro? Ada nggak kesulitan untuk mempraktekkan just being tulus, just being happy, jujur? Ada kesulitan mempraktekkan, menghidupi hal ini gitu? Ada, bisa dimarahin istri terus dulu. Maksudnya begini ya, ini kan kembali ke ekologi cek. Ekologi cek perlu atau tidak. Tapi untuk semua konteks hidup, menurut saya, kadang kalau kita masuk ke dunia bisnis ya kita bicarakan apa adanya. Orang melihat kita terlalu, mungkin kok orang ini terlalu naif atau apa. Tapi ya cari konten bahasa yang benar-benar Anda bisa utarakan itu sebenar-benarnya. Kalau yang nggak perlu, ya nggak perlu maksudnya. Praktek tulus yang sulit itu adalah untuk berbicara benar dalam hal salah. Nah, itu yang mungkin perlu dilatih sih. Salah yang ngomong salah, benar yang ngomong benar. Gitu. Dalam prinsip hidup Anda. Dan prinsipnya mesti dari value. Bukan dari ngarangan. Atau strategi. Karena... lu bagaimana? Ya. Gimana? Gua ada pertanyaan, tapi tadi pertanyaan gua adalah bagaimana lu tahu value lu gitu? Bagaimana cara lu menemukan oke, ini value banget sehingga gua akan, karena tadi bro kan selalu ngomong nih perlu sesuai dari value-nya kan. Nah, karena kalau kita belajar NLP juga kan kita memang belajar menemukan value. Tapi gua juga pengen tahu gitu. Maksudnya dari bro, bagaimana cara lu menemukan ini value gua gitu? Come from-nya dari mana? Bagaimana lu menemukan value lu gitu? Value itu sebab absolut ya. Misalnya namanya kasih. Kita lihat anak kita, lihat orang-orang kita cintai, orang tua itu absolut. Pasti muncul sesuatu yang berbeda. Kecuali ya perasaan menghindar misalnya. Itu hal yang berbeda. So, value itu hal yang di luar pikiran atau trauma atau ketakutan atau penghindaran. Itu beda sekali. Contoh misalnya Anda bisa ngomong apa adanya sama Anda juga bisa ngomong tidak apa adanya. Menurut saya itu sama beratnya. Tapi menurut saya lebih gampang ngomong dengan tulus karena apa adanya. Ya saya nggak tahu, saya ngomong nggak tahu. Mungkin ada orang berpikir masa kamu nggak tahu gitu. Nah, karena halusinasi atau persepsi yang kita munculin itu yang membuat kita tidak bisa spontan lagi, kreativitasnya mati, jauh dari tulus.
jauh dari tulus. Karena persepsi itulah yang membuat seseorang akhirnya tidak mempraktekkan value. Tapi ini personal view ya, ini adalah sudut pandang saya. Menurut saya NLP itu adalah membuat kita lebih mengerti manusia lain. Tapi menurut saya NLP itu adalah tool, murni tool. Ya. Alat. Tapi kan Murni alat itu. ya, tapi mau mengakses value itu hal yang berbeda, bro. Dibutuhkan apa untuk mampu akses value? Pertama, kita punya tool banyak misalnya. NLP boleh dikatakan tool apa juga udah ada, semua anything. Lalu? Tool yang kita butuh adalah aware. Tapi kalau orang NLP nggak ngerti, misal kita nggak hidupin value, akhirnya kita akses lagi ke tool, kemudian tool mulu. Dan akhirnya kita jadi manusia tool, bro, bukan being. Betul nggak sih? Ya. Tool. Tapi malah fokusnya ke toolsnya gitu. Betulnya, oh makanya dulu saya ngomong sama istri saya atau orang-orang dekat itu saya lihatnya, saya menggunakan tool saya untuk mengalahkan dia atau untuk dia accept saya atau ide saya apapun itu. Menurutku salah besar. Kan kehilangan be, yaitu being sebagai human. Nah, itu yang membuat saya kalang kabut. Oke. Saya di sini konteksnya saya bersyukur belajar NLP. Tapi NLP bukan mengakses ke being, tapi kita bisa jadi manusia lebih mengerti orang lain dengan tool-tool itu. Tapi kalau untuk mengakses yang lain tentang be itu hal yang berbeda. Itu pembelajaran yang berbeda lagi ya, tapi dimulai dari kesadaran kayak. Oke, tapi ini ada pertanyaan bro. Dari Kia, tapi sebelumnya gue bacain dulu, ada dari Santi, dia bilang, oh, integritas diri sendiri, wah dalam banget nih gitu ya. Terus kemudian juga ada sapaan dari beberapa teman-temannya bro kayaknya, Praso Jobriani, sama kemudian ada dari siapa tadi, Bu Olive kayaknya ya. Nah terus kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana justru value kita sifatnya bias berpikir atau distorsi kognitif distortion gitu. Dan bagaimana membedakan distorsi dengan tulus? Distorsi. Kasih contoh sedikit dari sudut pandang bro tentang distorsi supaya saya nggak salah. Kalau distorsi itu dari pemahaman gue ya, itu adalah berpikir. Jadi ya ada hal seperti halu lah, ada halus. Jadi dia tidak melihat lagi apa adanya. Jadi misalnya gue mengatakan bahwa misalnya gue ada bahwa laki-laki itu, semua laki-laki itu buaya hanya karena gue pernah, misalnya gue sebagai cewek atau gue bilang cewek, semua wanita itu nggak dapat dipercaya karena gue pernah ditipu gitu. Nah itu ada generalisasi, lalu kemudian gue mengatakan bahwa kondisi ini sama dengan tidak dapat dipercaya. Nah itu kan adalah seakan-akan bahwa gue membuat definisi yang tidak pada tepatnya lagi gitu. Nah itu adalah distorsi gitu. Berarti itu kurang present aja, dia generalisasi dan juga ada victim story, kemudian terjadi distorsi. Saya yakin juga ada sesuatu yang positif yang dia lakukan, atau dia belum get apa itu tulus. Kalau Anda distorsi, saya yakin mungkin juga hampir setiap orang pasti pernah praktek tulus. Misalnya contoh memberi. Sometimes kita memberi ke seseorang, tapi tingkah lakunya tidak sesuai kita harapkan, karena kita juga bisa sakit hati. Ternyata saya pikir lagi kembali, sebenarnya saya tulus nggak sih waktu saya ngasih? Ternyata enggak. Itu bentuknya kayak transaksi gitu, transaksional. Jadi saya berharap saya kasih dia kayak gini, saya berharap kayak gini. Tapi saya nggak ngomong, tapi tindakannya berbeda, akhirnya saya malah kecewa gitu. Ya kalau saya mau ngasih aja, itu udah jadi bagian hak dia gitu. Jadi tulus aja, ya udah kayak bantuin ya, bahkan ya kalau kita sesuai ajaran kita doain atau apa. Tapi kalau distorsi seperti penjelasan dari bro, menurut saya orang itu kurang present, akhirnya kayak seperti denial dan juga mengambil bagian untuk memuaskan dirinya. Mungkin dengan distorsi dia lebih comfortable atau kelihatan lebih apa gitu. Mungkin. Sebenarnya kalau distorsi, jadi sebenarnya ini dua hal yang nggak dapat. Kalau dari
pandangan gue ya. Jadi sebenarnya kalau membedakan distorsi dengan tulus itu nggak tepat gitu, karena distorsi itu ya umumnya kita ada distorsi. Kalau tapi ya itu paling tahu diri sendiri sih. Lu Betul. tulus nggak sih? Tulus itu berarti artinya ya kita lakukan ya tadi being spontan juga artinya ya lu kasih gitu, nggak ada benar sih, nggak, kita nggak berharap kembali atau apa gitu. Jadi kita bener-bener ya ngasih aja gitu. Betul. Nah, oke. Jadi mungkin kita kalau perlu duduk perlu lebih tanya dia punya definisi juga ya, distorsinya apa gitu. Jadi sehingga baru dapat membahas lebih konkret Ya. gitu ya, maksudnya seperti apa. Terus ada Coach Yudi, halo Coach Yudi. Nah, dia tanya, Ya. apakah value ada yang baik dan ada yang buruk atau semua value itu adalah baik? Itu pertanyaan bagus loh. Saya nggak pernah pikir value itu baik dan buruk. Hmm. Namanya value itu contoh ya. Kamu tulus dengan orang A. Lalu orang itu kita tulusin, lalu dia balas tidak tulus dengan kita dengan mungkin hal yang berbeda. Ya itu udah jadi bagiannya udah beda gitu. Saya Jadi boleh dibilang bagi lu value itu pasti baik. Gue dapat simpulan seperti itu nggak? ini tidak ada hubungan dengan baik dan tidak sih, Bro. Oke, oke. Karena value itu kan absolut ya. Kalau kamu misalnya melakukan sesuatu tindakan anak, misalnya contoh saya punya anak lagi sakit, ya saya akan habis-habisan bagaimana caranya, ya saya akan spontan, saya responsibel karena saya mengasihin dia. Datangnya dari cinta, udah murni. Enggak, maksudnya ini terpikir habis berapa duit ya gimana ntar. Kalau itu udah masuk ke pikiran, itu udah bukan being. Anda mulai masuk ke level bukan human lagi, batang apa memori ke bawah sudah, bukan ke neocortex, bukan human being. Menurut saya sih begitu ya. Hmm? Ya. Gue dapat ngerti. Artinya value itu bagi bro ya nggak ada benar nggak ada salah. Ya itu value itu sesuatu yang absolut. Tapi mungkin dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat merugikan orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain. Misalnya contoh Uh, ya, gue dapat nggak seperti itu bro? dapat, tapi misalnya contoh, saya senyum tulus, misal senyum tulus, kan senyum kan disurvei bahwa itu general ya, hampir seluruh dunia kalau senyum orang akan sama gitu, nggak ada namanya orang yang lagi dendaman senyumnya tulus nggak kelihatan tuh, kelihatan Ya. orang itu lagi ada something. Misalnya orang senyum tulus, orang kemungkinan dibilang rata-rata akan balas, tapi ada nggak lagi nggak balas, lalu dia berpikir ini orang senyum ada apa? Pasti ada. Jadi misalnya kalau aku bilang baik dan buruk, misalnya baik adalah orang senyum balik, buruknya adalah orang tidak senyum, bisa nggak? Ya bisa. Hmm. Berikutnya adalah respon saya dong, responsibility. Orang nggak senyum balik lalu dia bilang, apain senyum-senyum? Ya udah kabur aja udah daripada ditabok. Tujuan kita kan nggak ada orang berantem gitu, cuman senyum, say hi gitu misalnya. Ya. Oh, bro, kita udah tinggal 1 menit nih. Gue kayak kita butuh nanti obrolan lagi untuk lebih memahami just being, karena your way of thinking itu really bener-bener menurut gue butuh waktu untuk dicerna dan butuh pertanyaan yang lebih detail, yang menurut gue agak kompleks. Bagi gue itu agak kompleks yang perlu bener-bener dimengerti untuk oke, maksudnya begini ya gitu. Jadi but it's so very beautiful. Ya, it's very beautiful. Tapi sebenarnya ini masih ada pertanyaan nih gitu. Ya, ada 2 pertanyaan. Gimana menyadari subconscious kita masih nggak beres terkait dengan halusinasi kita yang muncul, apakah adanya tulus atau ketidaktahuan kita malah dianggap bohong dan minta special treatment. Atau ini dari Bu Betty, bagaimana jika saat kita menjadi diri apa adanya, membuat hubungan kita dengan orang lain, contoh di lingkungan kerja terjadi konflik, karena beda prinsip. Oh, kalau perbedaan itu berarti Anda maksudnya begini, kalau Anda praktek Kalau mau value jawab, nggak, sorry. bro, sorry, ini kalau mau jawab lagi, kayaknya butuh waktu nih, karena waktunya udah 59 menit. Kalau mau, gua save dulu, kita masuk sebentar untuk menjawab pertanyaan itu. Buat teman-teman yang pengen mendengar jawabannya Bro Li Kai Fung, izin untuk saya stop dulu, nanti untuk kita masuk lagi. Boleh ya, bro? Paling sekitar 15 menit untuk kita menjawab pertanyaannya. Oke? Oke. Oke, kita stop dulu ya.
Oke, teman-teman, balik lagi ya, rejoin ya.